Seperti kita ketahui bersama, apakah sudah ada yang masuk dari audiens, dari existing client case, Pak Irwan? Ya Pak, tadi ada pertanyaan dari Pak Indra. Apakah standarisasi yang disampaikan tadi akan dibakukan menjadi baku untuk ISO 45001 versi 2018? Oke, ada lagi Pak Irwan? Sementara baru itu Pak. Oke, baik. Mungkin itu apakah tadi bisa dibantu jawab oleh Pak Haryadi? Baik Pak. Kalau yang dimaksud oleh Pak Indra adalah klausulnya, maka iya, isi dari klausul baku Bapak. Tapi klausul dalam ISO yang sudah umumnya Bapak Ibu ketahui, yaitu klausul ini tidak memberikan rinci cara untuk melakukan apa yang sudah dibakukan tadi. Oleh karena itu, biasanya perusahaan dari pembentukan tim kecil untuk melakukan identifikasi risk, kemudian asesmennya, kemudian cara untuk melakukan kontrolnya, termasuk actionnya nanti, itu biasanya disusun sendiri oleh tim kecil itu tadi. Sedangkan ISO 45001 memberikan garis-garis besarnya saja, apa yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan atau organisasi yang ingin menerapkan standar ISO 45001 versi tahun 2018. Demikian Pak Indra. Baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, Pak Haryadi, terima kasih. Ya, terima kasih. Sama-sama. Saya sedikit tambahkan ya, bahwasanya kita sebagai perusahaan tentunya dengan adanya pandemi ini tentunya kita ada instruksi pemerintah, tentunya kita harus memfollow up ya, menindaklanjuti sesuai dengan anjuran instruksi dari pemerintah ya, di mana pemerintah telah memberikan guidance ya, memberikan guidance untuk kita terapkan. Akan tetapi secara bersamaan, seperti tadi kita tahu bersama, ada standar ISO 45001 ya, itu memberikan satu framework ya untuk ada mekanismenya tadi. Mekanisme mulai dari identifikasi, evaluasi ya, kemudian gimana mereduksi, kemudian sampai langkah darurat itu. Gimana kalau kita menerapkan standar tersebut, otomatis kita wajib melaksanakan sesuai dengan aturan tersebut itu. Nah, di sini sudah ada kerangkanya, frameworknya untuk masalah ini. Dikaitkan dengan tadi biological dan psychological tadi ini, itu erat kaitannya masalah dengan safety and health. Nah, itu di cover di ISO 45000. Nah, dengan demikian tadi pertanyaan Bapak, apakah standar ISO 45000 itu sudah baku? Sudah diterbitkan, itu menjadi mandatory standar yang sebagai acuan untuk industri menerapkan ya. Dan sistemnya mirip dengan frameworknya mirip dengan ISO 9000, 14000 dan lain sebagainya ya. Jadi itu untuk menjawab pertanyaan dikaitkan dengan standarisasi klausul tadi itu. Tapi sambil menunggu pertanyaan lainnya. Ini ya, tambahannya Pak Hengki, maaf Pak. Ada? Jadi pertanyaan lanjutan juga terkait dengan apabila COVID ini di masa yang akan datang atau tahun depan ini sudah tidak ada lagi, apakah ini masih menjadi standar baku yang harus diterapkan oleh organisasi atau perusahaan yang menerapkan ISO 45001? Oke, ya, saya bantu meluruskan menjawab pertanyaan tadi dari Pak Haryadi ya. Tadi disebutkan identifikasi hazard itu ada macam-macam. Sekarang ini
bagi perusahaan yang sudah menerapkan ISO 45000 ataupun juga OSAS kemarin, OSAS 18000, itu juga sudah ada identifikasi hazard. Ya, identifikasinya cenderung yang itu yang dominan itu di sana. Terus kemudian kalau kita bekerja di lapangan itu masalah ergonomik, ya, sering bungkuk, sering yang berulang-ulang, itu coba ini kan, nah itu masuk kategori identifikasi hazard. Nah, selain itu ada list lagi yang lain, itu biological, psychological, social psychological itu. Nah, untuk selama ini itu tidak pernah ada, ya, minim lah ada itu. Karena kita sementara ini kemarin ini ada virus tidak menjadi yang mempengaruhi industri kita gitu. Sekarang ada virus dan ini ternyata di standar 45000 itu sudah ada identifikasinya, sudah ada ininya, mekanisme sudah ada. Jika nanti ternyata kita sudah lakukan risk assessment seperti risk assessment ini, itu tentunya jika nanti nantinya sudah tidak ada ataupun ini, ya nanti kita evaluasi sistemnya ini. Oh, setahun ini sudah tidak ada, hilang. Mungkin kita identifikasi mana lagi nanti yang dominan. Nah, untuk ini semua itu biasanya akan perusahaan akan menyiapkan SOP yang berkaitan dengan hal tersebut, ya, untuk memastikan sistem ini akan berjalan secara konsisten, ya. Tadi itu, ya, itu untuk pertanyaan yang tadi kedua itu. Ya, kemudian Pak Hengki, Pak Haryadi juga ada pertanyaan masuk berikutnya. Ini terkait dari Pak Arga dari NKE, terkait apakah organisasi atau perusahaan yang dalam mengendalikan dampak dari atau pengendalian pandemi ini harus menyediakan SOP atau prosedur. Kemudian juga selaku operator atau pemerintah, sejauh mana proses identifikasi resiko ini harus dilakukan. Silakan Pak Haryadi atau Pak Hengki untuk menjawab pertanyaan. Oke, mungkin Pak Haryadi mau jawab dulu, monggo. Ya, baik Pak. Terima kasih atas pertanyaannya Bapak Ibu. Untuk yang Pak Indra tanyakan juga, apakah penanganan COVID ini dibakukan, maka apabila di dalam peraturan legal sudah baku, itu mau nggak mau perusahaan harus mengikuti. Apabila ada yang belum ataupun tidak baku, maka manajemen perusahaan tersebut yang menentukan apakah ini perlu atau tidak, ini kritikal atau tidak. Nah, ini kalau yang kasus COVID, maka kita harus mensinergikan Bapak apa-apa yang ada di dalam perusahaan, karena setiap perusahaan berbeda-beda ya Bapak Indra ya. Perusahaan berbeda-beda. Kalau dari penilaian tadi menurut manajemen, oh ya ini perlu dibakukan, maka itu perlu dibakukan. Kemudian disinergikan dengan pembakuan dari pemerintah tadi. Aturan atau legal dari pemerintah, atau panduan dari pemerintah. Nah, ini akan membentuk sistem yang kokoh ataupun action yang kokoh untuk mencegah atau mengurangi hazard ataupun risiko dari COVID-19. Demikian Bapak. Dan ini tidak baku terus tetap seperti itu Bapak, karena di dalam ISO ini kita harus cepat beradaptasi dengan perubahan isu internal dan eksternal maupun harapan pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, dokumen ISO itu sangat dinamis Bapak Ibu, sehingga dia juga harus diupdate secepat mungkin untuk mengadaptasi ataupun menanggapi, merespon terhadap perubahan-perubahan tuntutan zaman. Demikian Pak Indra. Nah, yang selanjutnya adalah apakah sistem harus menyediakan SOP atau prosedur untuk kondisi pandemi COVID-19 ini. Nah, di dalam
standar ISO itu ada istilah ataupun sebutan yaitu documented information, Bapak. Apabila di dalam standar ISO 45001 versi tahun 2018 menyatakan bahwa di dalam klausul itu harus ada documented information, maka harus disediakan, Bapak. Nah, untuk yang ditanyakan oleh Bapak ini, saya harus merujuk kepada isi daripada ISO 45001. Ini harus secara teliti, saya harus buka dulu, Pak, baru saya bisa menjawab apakah ini harus ataupun tidak harus. Demikian, Bapak. Karena harus hati-hati, Pak, dalam menentukan ini. Kalau auditor pun juga akan melihat dulu di standar bagaimana, baru dia bisa menentukan apakah ini temuan atau tidak. Jadi kita selalu diajarkan untuk berhati-hati dalam menetapkan segala sesuatunya, Pak. Apakah ini harus atau tidak. Nanti akan saya informasikan ke Pak Arga, PT NKE, apabila nanti saya sudah meneliti apakah prosedur untuk kondisi pandemi COVID ini harus documented information atau tidak perlu documented information. Demikian, Pak Arga. Kemudian yang kedua pertanyaannya adalah sejauh mana perusahaan selaku operator dan pemerintah selaku regulator mengidentifikasi risiko semacam ancaman virus seperti ini. Nah, untuk yang pemerintah tentunya sangat meluas karena tanggung jawabnya adalah nasional, ya. Di sini juga pemerintah juga harus berhubungan dengan dunia internasional. Nah, kalau perusahaan juga begitu, dia juga harus tanggung jawab mulai dari internal juga eksternal, Bapak. Nah, tanggung jawabnya sudah jelas di sini bahwa ancaman virus ini harus dihilangkan kepada orang, Pak, ya, kepada people. Jadi di sini yang diutamakan adalah orang. Jadi dampak ke selain people itu di nomor 2-kan dan seterusnya. Jadi yang utama adalah people, orang. Demikian, Bapak. Semoga bisa menjawab sejauh mana perusahaan ini mengidentifikasi risiko ancaman virus ini. Terima kasih. Mungkin Bapak Hengki maupun Pak Irwan bisa menambahkan, atau Bapak-Bapak di forum ini bisa menambahkan, silakan. Baik, terima kasih Pak Haryadi. Terima kasih ya Pak Haryadi. Mungkin sedikit tadi sebelum kita lanjutkan diskusinya, dikaitkan dengan dua pertanyaan tadi itu, ya. Sebenarnya untuk standar 45.000 sudah tercantum di sana, mana-mana saja yang mandatori harus ada, shall, ya. Yang item-item yang shall documented ataupun information documented, itu sudah jelas, sudah ada. Sekarang kalau misalkan tadi dengan COVID, apakah kita harus membuat prosedur langsung COVID? Nah, pada dasarnya pemerintah sudah memberikan guidance, ya, guidance sudah ada. Nah, kita itu diminta di sini untuk mengidentifikasi risk. Identifikasi risk dahulu kita lakukan. Dari sisi identifikasi risk tadi, itu kemudian tadi kita kan ada langkahnya, apa yang mau kita harus lakukan. Termasuk sosialisasi, pencegahan, kontrol. Nah, itu nanti dibutuhkan SOP. Jika tadi kita membutuhkan SOP yang ini, nah kita terbitkan SOP tersebut. Jadi itu kita kembali ke perusahaan seberapa untuk mengidentifikasinya tadi, ya. Untuk mengidentifikasi pada saat COVID, pada saat risk assessment tadi. Jadi risk assessment itu tadi kita melihat potretnya, langkah pencegahan apa yang dilakukan, gimana caranya. Nah, perlu nggak sosialisasi, perlu nggak tadi itu. Nah, di situ kita bisa identifikasi kebutuhan prosedur. Ya. Tadi itu yang pertanyaan yang ketiga. Kemudian tadi terakhir sedikit saya tambahkan yang pertanyaan keempat. Tadi Pak Irwan coba balik lagi pertanyaan tadi. Ya Pak, terkait sejauh mana organisasi atau operator ataupun pemerintah dalam hal ini
untuk mengidentifikasi resiko-resiko dari setiap ancaman virus-virus ya, yang memang yang terlihat sekarang adalah virus COVID ini. Oke, baik. Kalau untuk menambah ini sedikit saya sharing tadi informasi, pemerintah itu sudah membuat peraturan ataupun pedoman tadi. Kalau nanti kita bisa sama-sama lihat pedoman tersebut, itu untuk bahaya COVID, itu pemerintah juga COVID ini ancaman kita bersama, ancaman buat pemerintah, ancaman buat industri, ancaman buat perorangan. Di sana juga tertulis untuk itu untuk mencegah tersebut, maka diminta secara individu juga harus lakukan self assessment, ya, lakukan self assessment sebelum masuk kerja. Nah, jadi nanti ada peraturan, nanti kita bisa diskusi kalau bisa Pak Irwan itu di peraturan di pedoman tadi sana diminta setiap karyawan itu lakukan self assessment. Self assessment tadi itu melihat apakah kita siap untuk masuk kerja. Mungkin Pak Irwan bisa bantu untuk ada slide saya yang terakhir, ada enggak Pak Irwan, coba lihat. Terakhir sebentar Pak. Ya itu yang terakhir ya, bisa di zoom bukan tadi, yang tadi Pak Irwan. Ya ini. Ya Pak, sebentar Pak. Ini mungkin sedikit buat masukan. Jadi pemerintah dalam peraturannya juga sudah ada memberikan kita secara individu untuk melakukan self assessment. Ya, jadi kalau Bapak bisa lihat di sini itu kita lakukan self assessment. Jika kita lihat tadi apakah itu kita ada resiko besar atau kecil. Kalau kita resikonya besar, ya itu kita karyawan itu tidak masuk kerja, dia akan langsung pergi ke RT ataupun puskesmas yang ada untuk lakukan cek. Apabila tadi itu resikonya kecil, dia akan coba masuk kerja sebelah kanan ya, masuk kerja, kemudian di kantor ada pemeriksaan suhu. Jika tadi ada suhu tubuhnya itu melebihi, maka masuk kategori yang lainnya sebagainya. Ini masuk kategori ODP, OP PDP dan lain sebagainya ya. Nah, ini sudah ada skema ini sudah diinfokan dalam peraturan tadi. Nah, jadi jika pemerintah di sini seberapa jauh pemerintah untuk menginformasikan tadi, jadi pemerintah sudah memberikan guidance di sini. Guidance ini mungkin bisa disosialisasikan ke seluruh karyawan itu yang di perusahaan untuk dia juga lakukan self assessment sendiri dari sebelum dia masuk, 1 hari sebelum dia masuk kerja, apakah dia akan bergejala supaya tidak menularkan ke pihak lainnya di kantor kita. Mungkin tadi ini tambahan dan juga kaitannya dengan tadi regulasi pemerintah baik untuk tadi karyawan ataupun juga untuk tamu tadi. Ada tamu masuk, tadi ada mekanismenya. Jadi sudah disiapkan oleh pemerintah. Nah, ini pun juga bisa disosialisasikan ke karyawan tadi itu bahwasanya terkait dengan COVID tanggung jawab bersama. Jadi perusahaan mensosialisasikan, karyawan juga. Nah, pemerintah sudah memberikan guidance seperti ini. Nah, jadi itu sedikit untuk menjawab tadi menambahkan Pak Haryadi yang dikaitkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada.